Ya, sebelum kami lanjutkan, saya harus informasikan Wakil Ketua Balik DPR RI, Ahmad Doli Kurnia, yang tadi sudah bergabung dengan kita untuk berbincang malam hari ini. Sepertinya harus ada urgent untuk meninggalkan perbincangan kita malam hari ini karena harus menjalani perjalanan udara. Dan tadi Bung Doli mengatakan bahwa kalau berbicara soal pelemahan itu agak harus dijelaskan lebih detail karena agar supaya tidak subjektif bicaranya begitu. Dan juga tadi saya sedikit menyimak Bung Doli mengatakan bahwa kalau memang ini sudah menjadi aspirasi publik yang cukup kuat dan masuk ke DPR, di meja DPR, ya kita akan bahas dan tidak menutupi kemungkinan untuk juga ikut dikembalikan ke revisi undang-undang yang lama sepanjang itu bisa menguatkan KPK. Tapi pertanyaan saya sedikit menyinggung juga soal tadi, Bung Samad, dosa DPR, karena Pak Jokowi, Presiden ke-7 Republik Indonesia, mengatakan bahwa saya tidak menandatangani itu inisiatif DPR. Anda sepaham dengan apa yang dianggap oleh publik bahwa ini adalah dosa DPR atau sebenarnya dosa kolektif DPR dan pemerintah, Bung Samad? Sebenarnya kalau kita lihat ini dosa kolektif ya. Kolektif ya? Iya. Jadi saya heran juga kok ada saling tuding-menuding ya. Ya, padahal menurut saya ini dosa kolektif, nggak mungkin lah cuman sekedar DPR kan. Kalau misalnya tidak ada sinyal dari pemerintah pada saat itu untuk melakukan revisi. Jadi saya pikir mungkin dalam konteks ini ada pihak-pihak tertentu yang ingin mencuci tangan, kira-kira gitu ya, cuci tangan, agar bisa terlihat di publik bahwa dia tetap concern dan berpihak kepada agenda pemberantasan korupsi. Padahal sesungguhnya itu adalah bagian dari pencitraan, kira-kira seperti itu. Oleh karena itu sebenarnya kalau kita mau jujur ya, ketika undang-undang KPK itu menjadi bermasalah, maka seharusnya memang pada saat ini yang paling terpenting ada kemauan yang kuat dari DPR dan pemerintah untuk segera mengembalikan. Ya, kita bisa menggunakan Perpu untuk mengembalikan ke undang-undang lama, karena kalau Undang-Undang KPK tahun 2019 seperti sekarang ini tetap dipertahankan, maka saya tidak yakin bahwa KPK itu marwahnya bisa kembali seperti dulu. Artinya apa? Saya tidak yakin KPK itu bisa melakukan pemberantasan korupsi seperti dulu lagi. Dan ini menjadi salah satu faktor menurunnya indeks persepsi korupsi kita. Ya, walaupun sebenarnya kalau kita lihat penegak hukum yang melakukan pengusutan terhadap kasus korupsi kan bukan cuma KPK, ada polisi, ada kejaksaan. Tapi boleh dikatakan bahwa setelah undang-undang itu direvisi dan KPK menjadi lemah, kan kita bisa lihat sekarang KPK nggak berdaya. Misalnya melakukan OTT yang menurut saya itu kelas teria. Ya, kenapa receh begitu ya? Ya, receh gitu ya, dibandingkan misalnya dengan kejaksaan ya. Kemudian timbul pertanyaan, kenapa KPK bisa sampai setidak berdaya itu? Ya, kalau menurut saya karena undang-undangnya sudah direvisi sehingga sifat independensinya, kemudian kewenangan-kewenangannya sudah dipreteli atau diamputasi. Banyak sekali kewenangan-kewenangan di dalam Undang-Undang KPK tahun 2019 itu yang sudah diamputasi sedemikian rupa sehingga dia tidak berdaya lagi. Jadi saya lihat dia semacam singa atau harimau yang sudah ompong, kira-kira seperti itu. Bung Samad, saya juga tertarik dengan apa yang dikatakan Bung Doli. Ini juga untuk menjaga objektivitas berpikir kita semua, publik, terutama soal diksi pelemahan KPK yang diutarakan oleh Anda tadi juga. Sebenarnya untuk diksi pelemahan, indikasi-indikasi yang Anda tonjolkan tadi itu sudah cukup jelas. Seperti misalnya tadi ada 57 pegawai KPK yang tidak dilanjutkan gitu ya, padahal mereka ini yang tangguh, yang punya integritas, lalu juga ada indeks persepsi korupsi yang terus turun, belum lagi tingkat kepuasan publik terhadap kinerja KPK yang biasanya trennya di atas 80%, ini terus turun di bawah 75% hingga detik ini di berbagai hasil survei. Nah, bagaimana Anda juga meyakinkan publik bahwa indikator-indikator itu merupakan kejelasan yang paling bisa dilihat oleh mata telanjang bahwa ini adalah pelemahan KPK? Ya, jadi tadi indikator-indikator yang disampaikan itu adalah indikator-indikator yang menurut saya sangat masuk akal dan bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah ya, sehingga kalau ada pertanyaan
kenapa KPK menjadi melemah? Ya kita bisa lihat tadi indikator-indikator tadi. Salah satunya misalnya ketika undang-undang KPK itu direvisi, maka disitulah awal pelemahan KPK karena banyak kewenangan-kewenangan yang tadinya ada pada lembaga anti rasuah ini menjadi diamputasi sedemikian rupa sehingga dia tidak bisa bergerak lincah lagi ya. Walaupun masih ada gerakan, tapi gerakannya itu tidak selincah dulu karena dia dibatasi. Dia dibatasi oleh rambu-rambu, oleh Undang-Undang 2019 yang dilahirkan oleh DPR dan pemerintah pada saat itu. Belum lagi kalau kita lihat seleksi, ya, seleksi komisionernya, ya. Kita lihat pada saat Undang-Undang KPK 2019 dilemahkan dan masuknya komisioner-komisioner yang bermasalah. Ya, dan ini terkonfirmasi setelah mereka di dalam ya, misalnya Firly, Lili, itu kan semua bermasalah kan secara hukum. Jadi bukan omon-omon, bukan fitnah, tapi kan itu masalah karena seperti sekarang Firly masih status tersangka, Lili menerima gratifikasi nonton Formula One dan lain-lain sebagainya, dan masih banyak lagi komisioner KPK yang sebenarnya juga tanda petik bermasalah. Dan ingat, pada saat mereka di pansel dulu diseleksi, sebenarnya masyarakat sipil dan masyarakat luas sudah memasukkan keberatan-keberatan terhadap orang-orang yang tadi saya sebutkan, tapi toh DPR dengan gigi, dengan semangat 45 tetap meloloskan komisioner-komisioner yang bermasalah ini. Oleh karena itu sebenarnya kita bisa pertanyakan ini ada apa setelah undang-undangnya direvisi, diperlemah, kok dimasukkan lagi komisioner-komisioner yang tidak tangguh, yang tidak punya integritas. Jadi ini ada semacam grand skenario ya, grand skenario yang sangat komprehensif untuk melemahkan KPK. Kenapa saya bilang komprehensif? Karena undang-undangnya sudah dilemahkan, terus dimasukkan lagi komisioner-komisioner yang bermasalah. Oleh karena itu lengkaplah sudah pelemahan itu. Ya, indikator-indikator yang cukup jelas sebetulnya ya, yang bisa dilihat oleh publik. Anda sudah melempar bola panas dan bola panas itu sudah diamini oleh mantan presiden kita, Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo, meskipun katanya tidak menandatangani, dan bola panas itu sudah dilempar ke DPR sekarang. Nah kita lihat nanti DPR mengolah itu menjadi strategi atau ditendang ke gawang lawan bola panasnya. Terima kasih Bung Abraham Samad. Saya masih tidak terlalu yakin, Mas. Saya masih tidak. Kenapa nggak yakinnya? Singkat saja Bung Samad. Ya, saya tidak terlalu yakin bahwa apakah DPR dan DPR sekarang itu mau segera mengembalikan undang-undang KPK yang lama. Karena melihat konfigurasi politik dan tensi politik yang sangat fluktuatif, sehingga saya belum terlalu yakin, walaupun saya tetap berdoa agar supaya orang-orang di Senayan itu diberikan hidayah. Diberikan hidayah sehingga mau mengembalikan undang-undang KPK seperti dulu. Saya ingat betul bahwa undang-undang KPK yang direvisi dulu hanya dalam waktu 2 minggu, singkat saja sudah direvisi. Seharusnya ya kalau ada aspirasi dari publik, termasuk dari Anda tadi untuk mengembalikan marwah KPK, ya bisa cepat juga dibahas di DPR untuk segera disikapi gitu. Baik, terima kasih Bung Abraham Samad, mantan Ketua KPK, yang telah berbagi perspektifnya di Sapa Indonesia Malam hari ini. Sampai jumpa lagi. Selamat malam. Saudara, penggugat ijazah Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo Roy Suryo CS menilai ada yang beda dari sejumlah spesimen ijazah terungkap ke publik. Kami punya ulasannya, dipandu rekan saya Audrey Chandra sesaat lagi di Sapa Indonesia Malam.